Halo teman-teman otomotif traveling. Sekarang ini gue udah sama Om Dito. Om Dito ini sejatinya seorang off-roader. Mall roader gue. Off-roader? Mall roader. All-roader. Nah, tapi kalau lihat mobilnya dia juga siap untuk traveling jarak jauh. Di atasnya sudah ada rooftop tent. Nah Om Dito, tolong ceritain dong rooftop tentnya seperti apa sih? Dan katanya ada alasan khusus ya, kenapa pilih yang soft case? Ya, Nah, ini itu gimana Om? kenapa gue pilih yang soft case? Karena kalau yang model hard case itu kan dia ya memang bagus ya, mobilnya jadi rapi gitu kan. Iya betul. Kalau yang soft case ya kayak mobil orang mau pulang kampung Mudik, gitu betul. kan, Nah, karena kayak ada nggak rapi gitu nggak ya. rata gitu kan. Tapi di balik itu, kalau gue bawa tas-tas besar isi baju gitu, itu bisa dimasukin di bawahnya itu, di bawah Isi soft tendanya case-nya. itu berarti. Jadi dia berfungsi sebagai roof rack. Oke. Jadi barang-barang ringan gitu, makanan mungkin atau tas-tas baju, gue taruhnya di atas. Oh, Jadi di dalam nggak terlalu banyak barang-barang yang ya bisa menu-menuin lah, maksudnya dikurang-kurangin bagian dalamnya gitu. di atas tuh di dalam tendanya tuh berarti. Di dalam roof tent-nya kan dia roof tent terus ditutupin sama soft cover, Iya, kayak model Bungkusan fly gitu seat kan, lah kalau ya. kita bilang ya. Nah itu kita bisa masukin barang-barang di situ tuh. Oh. Jadi bentuknya juga rapi rata, kayak orang pulang kampung. Oh gitu ya. Gitu. Tapi berfungsi ganda dia. Jadi kalau kita camping kan kita turunin barangnya sama aja kan. Sama aja benar. Tapi di dalam itu nggak terlalu banyak menuin tas-tas kecil-kecil gitu kan. Kita taruhnya di atas. Artinya harus pilih-pilih jalan dong kan. Kalau dia soft case bisa kena benda Ya. tajam tuh. Kalau kita pakai yang roof tent seperti ini, yang hard case pun atau yang soft case pun ya kalau buat gue sih gue nggak akan belusukan yang sampai ekstrim banget, yang jalannya sempit, yang harus menerobos Hutan. ranting-ranting itu gitu kan. Mungkin kalau yang ekspedisi adalah seperti itu kan. Ya kalau buat gue sih, gue tidak seperti itu, karena banyak juga seperti orang-orang lain kita overland, camping kemana-mana kan. Nah, Kalau gua relatif sekarang lebih udah aman atapnya ya. Ya udah bukan off-roader, mall roader gua. Takut kotor gua. Jadi gua sekarang camping-camping aja, kita belusukan tapi yang santai, memang off-road. Tapi nggak sampai yang ekstrim banget gitu kan. Karena kita mau menikmati campingnya, bukan Ya, mau ya, menikmati betul. off-roadnya. Betul. Kalau buat gua bosen. Gua sendiri ya, buat gua. Tapi lebih menarik tuh overland, kita sama teman-teman beberapa orang gitu kan. Jaga protokol kesehatan, kita bisa camping, bisa ketawa-ketawa dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi gitu kan. Dan tetap ada off-roadnya. Ya off-roadnya kita sedikit. sedikit aja. Karena kalau buat gua, kalau sekarang itu gua butuh refreshing bersama teman-teman gitu. Nah ini keunggulan rooftop tent-nya apa sih? Ini dia elektrik, jadi gua bukanya tinggal, orang kalau udah sampai tempat mungkin udah capek nyetir, gue tinggal buka kancing kelilingnya aja, soft case-nya buka atau kancing hard case-nya dibuka, pencet remote dia kebuka. Atau pencet yang elektriknya kebuka dia langsung. Tapi tetap harus ngerapin sendiri lagi ya. Ya emang Buka-bukanya yang lain ngerapinnya. ngerapinnya cuma tinggal, kalau ngerapin nutup, pasang soft covernya kancing atau pasang hard case-nya kancing. Selesai. Oh udah selesai. Nggak harus pasang pasak segala macem gitu kan. Dia lebih simple dan tahan airnya cukup lumayan untuk di. Ini mereknya apa sih? Ini mereknya Wild Forest. Tendanya. Jadi, tendanya. Kalau yang awning ini Iron Man. Kalau yang roof tent-nya soft case, dia elektrik, terus ada tangganya di dalam. Begitu kita naik mau ke dalam nih, biasanya kan sendal kita di bawah atau sepatu kan. Betul. Begitu kita naik itu sebelah kanan kirinya ada kantong khusus buat naruh sendal-sendal. Oh. Sendalnya nggak hilang atau dipinjam orang. Suka jalan-jalan sendiri biasanya. Iya kan? Atau ya mungkin ada hewan-hewan bawa, biasanya ada monyet gitu bawa lari atau anjing. Berarti biar dalamnya juga tetap bersih kali ya. Dalamnya tetap bersih. Dan kalau yang awning ini, yang Iron Man dia originalnya sudah dapat lampu samping. Oh LED. LED-nya. LED, Jadi ya. begitu kita buka malam, kita tinggal pasang ke lighter, dia udah ada lampunya. Atau pasang ke aki tambahan. Jadi udah proper lah kata kawan gue. Ini memang udah enak buat camping karena tidak panas, tidak bocor gitu ya.
Ya, Oh, lebih. kalau tenda? Kalau tenda nggak bocor juga dia. Dari yang udah pernah dipakai, pengalaman, kalau tentang hujan atau air atau embun gimana? Kalau selama ini gue pakai ya, hujan deras banget, dia nggak bocor. Cuman kalau misalnya dingin banget tuh yang kayak di Ciwidey apa segala macem, adalah samping ya. Iya, samping. Samping udah pasti. Karena Mau masih apa masuk, juga pasti ada embunnya dikit lah. ya karena ada jendelanya kan. Ya, ada jendelanya, gitu aja. Tapi kalau overall dalamnya aman. Oh, aman banget. Itu Angin, hujan. Karena elektrik itu juga mungkin si batangnya jadi gede-gede ya. Ya, dia lebih kuat-kuat kan. Terus memang di ujungnya kanopinya itu ada tali yang untuk ke bawah. Jadi dia kalaupun ada angin kenceng dia nggak akan jeplak dia. Oh, oke. Aman. Oke. Dia ada tali pengikatnya. Yang untuk Bisa Bisa diikat ke ke roda, bumper atau ke roda gitu kan. Tapi nggak perlu harus kita pancang lagi, nggak perlu. Gitu. ini ada untuk colokan USB-nya nggak ya? USB-nya nggak ada dia kalau Nggak di ada. atas, nggak ada. Dia cuma ada kabel aja untuk ke lighter di bawah. Oh, itu untuk Untuk ke lighter, untuk hidupin remote-nya, untuk elektriknya buka. untuk elektriknya. Buka rooftop-nya. Jadi begitu kita mau pasang, colok kabelnya ke lighter, pencet remote atau pencet manual yang di samping body, dia buka sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu berapa Om tendanya Om? Harganya 42 jutaan untuk yang elektrik. Kalau yang manual di bawah itu. Itu yang soft case. Yang hardcase dan softcase sama, Oh, sama. sama aja. Kalau yang manualnya Manualnya nyampe di bawah kali 40 jutaan. nggak nyampe segitu lah ya. Nggak nyampe. Cuman ada beberapa macam, ada yang model lipat, ada yang model seperti ini, ada yang model samping. Oh ya, kapasitasnya berapa sih? Yang asik sih berdua aja ya, sama Berdua. anak kecil paling ya. Kalau badannya segede-gede gua gini ya paling berdua aja. Ada. Bertiga etang santer takutnya satu Nggak tahu gelundung. gitu. Terus kalau ukurannya? Ukurannya panjang 210, lebar 145. gini Ya, manjang ke belakang gitu kan. Jadi ukuran orang tinggi 2 meteran masih oke. Masih aman lah. Hmm. Sekarang kita pindah ke awning. Awning sini, Oke. Ini tadi buatan Iron Man. Iron Man. Iron Man sama Wild Forest Australia ya. Australia. Kalau yang ini berapa ini? Yang ini 7 jutaan karena ini 2,5 kali 2,5 meter. Bisa 2,5. Ada berapa pilihan sebenarnya? Ada dua. Satu 2,5 kali 2. Satu yang ini 2,5 kali 2,5, ini paling lebar. 2,5 kali 2 tuh berapa? Itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Cuman bahannya Dia bisa naik turun juga. tebel. Ya, kakinya bisa naik turun ini. Ini berarti. Yang paling bawah bisa di setel. Jadi Oh. bawah kan ini ada dua bagian tuh. Iya, iya. Bisa dikendorin, kita masukin, mau dipanjangin bisa. Oke, oke. Dan ini biasanya kalau di tempat yang berangin kenceng gitu, dia ada pasaknya, ada talinya. Ada pasaknya juga, jadi bisa aman Biar lah, nggak nggak terbang. Dia nggak tebak angin. Nggak Ya? terbang, ya. Dan ini kita lagi panas-panasan loh. Iya. Kan? Ini kita lagi camping di dalam kota. Dan Dan ini nggak panas tembus kan? banget. Nggak tembus Iya, panas nggak kan? tembus ya. Walaupun terang. Terang lah, terang. Iya kan, terang. Ada Tapi yang kita gelap. Tidak panas. Ya tapi nggak panas kan? Kita Ada nggak yang panas. terang tapi tembus. Panas. Nah. Panas. Ini dia nggak panas ya. Bahannya emang begini bagus. Awet. Selain tenda sama awning, di mobil ini Ya. apa Land Cruiser? Land Cruiser VX HZC 80 yang barn door. Non turbo. Motor Tahun 97. mesinnya 1 HZ. 1 AZ. Non turbo Non mesinnya. Transmisi manual. Locker depan belakang. Kaca tapi masih ngingkol. Kaca masih engkol. Tapi harganya ya begitu deh. Karena banyak yang goreng kayaknya. Nah, selain di tenda sama awning ada apa lagi yang bisa untuk Ada kursi ini, di sini? ada kulkas. Berarti kulkasnya selalu di dalam ya? Iya, selalu di dalam. Karena dia bisa kita colok pakai lighter kan. Selama kita jalan dia hidup terus. Hmm. Dan ini kalau kita turunin dia memang ada baterai cadangannya. Oke. Jadi bisa kita taruh. Kita lagi camping kan dia masih hidup terus tanpa harus hidupin mesin, tanpa harus hidupin genset. Om, sedikit review dong mobilnya gimana sih? Ini ditinggiin berapa senti? Ini gue sekarang pakai lift kit. Tadinya gue pakai depan 2 inch, belakang 4 inch. Kalau sekarang gue lagi pakai depan 4 inch juga rata, tapi yang depan itu tipenya hard,
Yang Apanya belakang medium, red pair-nya. Oh, red pair-nya, oke. Red pair-nya karena ini Iron Man ini dia ada tiga tipe red kenyamanan pair-nya, red pair-nya. Ada soft, medium, hard. Yang depan ini hard. Yang sekarang gue pakai hard, yang belakang masih medium. Gue lagi nyobain depan pakai hard, belakang medium seperti apa. Ternyata oke. Jadi gue kalau jalan bukan kecepatan tinggi ya, jalan kecepatan normal gitu, tiba-tiba kita harus belok, nikung gitu. Body rollnya nggak terlalu banyak. Itu baru depan. Nah, gue mau coba belakang lagi. Belakang ini yang mau gue nanti mau ganti pakai yang hard juga. Om Ito, Ya, kan sering camping nih. Iya. Pakai mobil ini. Di camping itu ada aturan tertulis dan tidak tertulis nggak sih tentang yang boleh dan tidak boleh? Itu seperti apa ya? ya rata-rata sih yang normal, yang umumnya ya pasti satu sampah. Sampah harus bawa pulang. Sampah kita bawa pulang. Ah. Kenangan kita bawa pulang. Kenangan bawa pulang. Ya. Jejak tinggalkan, jejak ya kan. Tapi sampah. Terus kadang-kadang kita ada di satu tempat yang orang memang banyak ada di situ dan mencari ketenangan. Betul. Jadi jangan Betul, nyalain betul. genset. Genset mungkin lah siang hari kan. Kalau malam kita bisa pakai baterai cadangan untuk lampu, untuk apa gitu. Tapi kebanyakan sekarang nih yang lagi ngetren nih orang suka komplain dengan genset. Karena berisik ya. Berisik atau pakai genset silent boleh. Tapi kan memang harganya cukup Harganya lumayan. tinggi ya. Ya. Terus tidak boleh merusak hutan, nggak boleh potong. Biasanya kita nulis nama di Iya, kayu, iya. motong pohon walaupun kecil gitu kan untuk kayu bakar ya. Oh, Kalau itu mau- jangan. Ya? Itu dilarang. Oh itu dilarang. Jadi kalau memang kayu bakar ya coba cari penduduk sekitar, Beli aja dari situ ya. beli yang mereka memang, kalau yang penduduk sekitar biasanya tahu kan. Mungkin mereka ngambil dari kayu yang sudah lapuk atau apa gitu kan. Nah yang tinggal satu lagi yang paling penting sekarang, kalau kita nyari spot camping harus lihat situasi sekeliling. Tanya kebiasaan juga di sekeliling situ. Oke. Bencana apa yang biasa terjadi, longsor, banjir bandang, macam-macam lah sekarang kan. Jadi mungkin tempat terbuka bisa kesambar petir gitu. Nah di mobil gue ini kebetulan ada, orang jarang pasang, ada kabel grounding ke bawah, ada di belakang. Untuk? Kalau mobilnya kesambar petir itu listriknya akan langsung ke bawah, kebuang ke bawah. Oh. Biasanya tuh di toko-toko spare aksesoris mobil itu ada tuh namanya arde, apa ya namanya, penangkal petir lah. Ada itu. Ada tuh, itu udah dari zaman dulu. Itu orang jarang pakai sekarang. Dulu sering orang pada pakai. Jadi modelnya nempel ke aspal gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kalau camping di outdoor, kalau Sebaiknya pakai itu. sebaiknya pakai itu. Dia mengantarkan listrik lebih cepat ke tanah gitu. Ya, tapi yang utama yaitu lingkungan sekelilingnya. Jangan di depannya air terjun, kita buka camping ground gitu kan. Sekarang itu cuaca udah berubah banget. Iya, iya, iya. Dan sudah banyak yang waktu itu ada di Sibolangit, mereka lagi pada main di air terjun, tiba-tiba banjir bandang. Gak ada yang menyangka kan, dan itu korbannya banyak. Jadi kalau bisa ya agak jauh, kita lihat situasinya. Cari aman lah ya, cari aman. Cari aman. Kadang spot bagus tapi membahayakan. Kira-kira begitu sih Om, jadi jangan sampai acara yang menyenangkan jadi malapetaka gitu kan. Oke, Gitu. oke, oke. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol gue dengan Om Ito. Om Ito, thank you banget. Sama-sama Om. Tunggu video otomotif traveling berikutnya setiap hari Rabu. Nah, di video berikutnya, gue mau ngebahas tentang bangku ini dan kulkas. Sama ada banyak lagi. Oke? Otomotif traveling, liburan terus, kapan kerjanya?